Halo, perkenalkan nama saya Dewi Intania, NPM 21210021, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini saya akan membahas tentang ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif? Yuk mari kita simak pembahasannya. Ekonomi kreatif. Para wirausahawan berperan besar dalam pengembangan sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi kreatif loh. Apakah kalian pernah mendengar konsep ekonomi kreatif? Yuk mari kita simak bersama pembahasan materi mengenai ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki 14 subsektor ekonomi kreatif loh. Apa aja sih? Yuk, mari kita simak satu persatu. Yang pertama, periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu. Yang kedua, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan segi desain, tidak hanya untuk desain rumah, tapi juga untuk desain perkantoran atau ruang publik lainnya. Yang ketiga, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Yang keempat, kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Yang kelima, desain. Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, dan lain-lain. Yang keenam, fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi serta distribusi rekaman video dan film. Yang kedelapan, permainan interaktif. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Yang kesembilan, musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, dan distribusi dari rekaman suara. Yang ke-10, seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan. Yang ke-11, penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, atau tabloid. Yang ke-12, layanan komputer dan peranti lunak. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, dan lain-lain. 13. Televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi. Dan yang terakhir, riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Dari uraian tentang subsektor andalan ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, misalnya perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan,
fasilitas pemasaran dan promosi, dan pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif seperti pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif, misalnya perlindungan hak paten terhadap penemuan baru, merek produk, dan jasa. Yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah pembahasan materi ekonomi kreatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.